Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelompok 3 pada mata kuliah Pendidikan Karakter. Nah, pada makalah kami hari ini membahas tentang proses pembentukan karakter. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Ila Saputri tentang tahap pembentukan karakter dan membentuk karakter yang integral. Tahapan selanjutnya dalam membentuk karakter yaitu tahap keempat adalah membentuk kemandirian pada usia 11 sampai 12 tahun. Tahapan ini melatih anak untuk belajar menerima resiko sebagai bentuk konsekuensi bila tidak mematuhi perintah yang berlaku. Misalkan, di sekolah ibu guru memerintahkan kerjakan tugas halaman 57. Apabila tidak mengerjakan, maka akan ibu beri tugas tambahan yaitu menghafal satu surah pendek. Nah, di situ apabila anak tidak mengerjakan tugas, maka anak akan menerima resiko atau konsekuensi yaitu menghafal satu surah pendek. Kemudian yang kelima, tahap kelima adalah membentuk sikap bermasyarakat. Tahap ini berlangsung pada usia 13 tahun ke atas. Tahapan ini melatih kesiapan anak dalam bergaul di masyarakat berbekal pada pengalaman sebelumnya. Pada tahapan ini, anak diajarkan bagaimana bersosialisasi yang baik dengan orang lain, mengajarkan bertoleransi, menghargai, dan menerima perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, hal yang paling penting dalam membentuk karakter seseorang yaitu sebelum kita merubah karakter seseorang, yang paling utama perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus membiasakan membangun pola pikir yang positif, selalu positive thinking, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan membangun karakter diri yang pantang menyerah. Karena sebaik-baiknya nasihat seseorang apabila kita tidak mampu membimbing atau memulainya, maka itu tidak akan terjadi perubahan pada diri kita dan percuma saja. Kemudian poin selanjutnya yaitu pembentukan karakter yang integral. Dony Kusuma memahami bahwa karakter sama dengan kepribadian. Menurut Dony Kusuma, kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima di lingkungannya. Kemudian, terintegral berasal dari kata integer yang artinya utuh atau menyeluruh. Jadi, dapat kita simpulkan pembentukan karakter yang terintegral itu maksudnya membentuk karakter individu seorang peserta didik secara menyeluruh atau secara utuh, serta membentuk karakter dari yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Membentuk karakter yang terintegral dapat dilakukan melalui pendidikan karakter yang terintegrasi. Pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitas diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang di dalam kelas ataupun yang di luar kelas pada semua mata pelajaran. Nah, pendidikan karakter mempunyai 4 ruang lingkup. Yang pertama, olah hati. Olah hati meliputi beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada olah pikir, meliputi sikap cerdas, kritis, berpikir kreatif, inovatif, ingin tahu
rasa ingin tahu, produktif, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada olahraga, meliputi bersih, sehat, sportif, tangguh, kemudian ceria, gigih, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada olah rasa dan kerasa, meliputi kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, ramah, hormat, toleransi, nasionalisme, dan lain sebagainya. Dalam membentuk karakter anak, kita harus menyesuaikan dengan usia anak tersebut dan menyesuaikan dengan pertumbuh kembangan anak tersebut. Dalam membentuk karakter anak ada 3 faktor yang sangat penting dan mempengaruhi dalam proses pembentukan karakter tersebut, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor di lingkungan keluarganya. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang paling penting karena anak pertama kali belajar dari lingkungan keluarganya. Apabila lingkungan keluarganya selalu bersikap positif, maka anak akan berlaku positif atau berlaku baik. Adapun proses dalam pembentukan karakter pada anak atau peserta didik, yaitu yang pertama, pengenalan. Seorang anak dia mulai mengenal karakter yang baik melalui lingkungan keluarganya, seperti yang saya bilang tadi. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak belajar dan membentuk kepribadiannya sejak kecil. Misalnya, orang tua memberi contoh selalu disiplin, tepat waktu dalam segala hal, maka secara tidak langsung akan tumbuh karakter atau sikap disiplin pada anak tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila orang tua memberikan contoh yang tidak baik, seperti selalu menunda-nunda pekerjaan, maka anak juga akan tumbuh sikap menunda-nunda karena melihat dari tingkah laku orang tuanya. Kemudian yang kedua, pemahaman. Tahap pemahaman berlangsung setelah tahap pengenalan. Pada tahap pengenalan ini, setelah anak mengenal atau melihat orang tuanya selalu bersikap disiplin, tepat waktu, maka anak akan berpikir, mengapa kita harus melakukan semuanya dengan tepat waktu dan baik. Nah, dari pertanyaan anak tersebut, maka kita harus memberikan pemahaman dengan menjelaskannya secara pelan-pelan dan baik-baik. Anak bertanya, mengapa kita harus melakukan segala sesuatunya harus tepat waktu dan baik. Maka kita menjelaskan, apabila kita melakukan sesuatu dengan tepat waktu, maka berarti kita menghargai waktu yang kita miliki, kita akan diberi kepercayaan oleh orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada penerapan. Setelah si anak dapat memahami tentang perbuatan baik, maka langkah selanjutnya adalah penerapan. Maksud dari penerapan di sini adalah kita memberikan kesempatan pada anak untuk menerapkan perbuatan baik tersebut yang telah kita ajarkan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keempat ada pengulangan atau pembiasaan. Didasari oleh pemahaman dan penerapan yang secara bertahap yang ia lakukan, maka secara tidak langsung anak akan terbiasa dengan kedisiplinan yang diajarkan oleh orang tuanya. Nah, tadi anak yang pertama sudah mengenal itu disiplin, kemudian anak memahami kenapa kita harus bersikap disiplin, kemudian anak melakukan penerapan. Nah, kemudian penerapan melakukan pengulangan atau pembiasaan. Dari anak dapat memahami kenapa kita harus disiplin, maka otomatis secara tidak langsung anak akan melakukan sikap disiplin itu, karena anak sudah tahu mengapa kita harus bersikap disiplin. Kemudian yang kelima, pembudayaan. Kedisiplinan seakan sudah menjadi kesepakatan yang hidup di lingkungan masyarakat, apalagi di lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu pembudayaan. Apabila kebiasaan baik seperti disiplin, contohnya dari tadi,
dilakukan secara berulang-ulang setiap harinya, maka hal ini akan membudaya menjadi karakter pribadi anak tersebut. Terminologi pembudayaan menunjukkan ikut sertanya lingkungan dalam melakukan hal yang sama. Nah, apabila kita melakukan sikap yang baik seperti disiplin, maka otomatis secara tidak langsung orang di lingkungan sekitar kita akan dapat mencontoh sikap kita, walaupun tidak semua. Kemudian yang keenam, ada internalisasi menjadi karakter. Tingkat berikutnya adalah terjadinya internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sikap atau perbuatan di dalam jiwa seseorang. Sumber motivasi melakukan sesuatu respon adalah dari dasar nurani. Karakter ini akan menjadi semakin kuat jika ikut didorong oleh suatu ideologi atau belief atau kepercayaan. Dia tidak memerlukan kontrol sosial untuk mengekspresikan sikapnya, sebab yang mengontrol ada di dalam sanubarinya. Disinilah sikap perilaku yang diapresiasikan seorang berubah menjadi karakter. Nah, tahapan yang dipaparkan akan saling mempengaruhi. Mekanismenya ibaratkan roda gigi yang saling menggerakkan. Mengenal sesuatu akan menggerakkan seseorang untuk memahaminya. Pemahaman berikutnya akan memudahkan dia untuk menerapkan suatu perbuatan. Perbuatan yang diulang-ulang dilakukan akan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan yang berkembang dalam suatu komunitas atau kebiasaan yang berkembang pada diri seseorang akan menjelma menjadi kebudayaan. Nah, dari kebudayaan yang didorong oleh adanya nilai atau kepercayaan akan berubah menjadi karakter. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3. Salah hilap dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.